7 laga terakhir jadi penentu. Persebaya bertekad hancurkan Persija di pertandingan awal. Dengan strategi cerdik dan semangat juang tinggi, Persebaya bertekad untuk menumbangkan Persija dalam 7 pertandingan krusial yang tak boleh dilewatkan satupun. Simak fakta lengkapnya di sini. Jelang Persija versus Persebaya, Paul Munster ungkap fokus utama untuk hancurkan lawan. Paul Munster menekankan bahwa fokus utama tim adalah mematangkan taktik untuk menghadapi Persija. Dengan persiapan yang maksimal, simak fakta mengejutkannya berikut ini. Breaking news, kabar gembira hari ini. Persebaya siap bangkit. Manajemen fokus perbaiki lini serang untuk musim depan. Setelah lini serang yang kurang maksimal, manajemen Persebaya bertekad menyusun kekuatan baru untuk musim depan. Perubahan besar akan segera datang untuk mengembalikan kejayaan tim. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Gilson Costa terancam didepak. Ini 2 bintang yang siap gantikan posisi gelandang asing Persebaya musim depan. Kursi Gilson Costa terancam panas musim depan. Manajemen Persebaya sudah melirik 2 pemain bintang yang siap mengisi jatah gelandang asing dan mengubah kekuatan tim. Simak fakta lengkapnya di sini. Bonek mania cemas. Nasib sosok penting Persebaya masih abu-abu, ini yang perlu Anda tahu. Persebaya berada di tengah dilema transfer besar dengan 1 sosok penting yang masa depannya masih belum pasti. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Persebaya Surabaya terbaru. 7 laga terakhir jadi penentu. Persebaya bertekad hancurkan Persija di pertandingan awal. Dengan strategi cerdik dan semangat juang tinggi, Persebaya bertekad untuk menumbangkan Persija dalam 7 pertandingan krusial yang tak boleh dilewatkan satupun. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, akan berjuang keras di sisa pertandingan Liga 1 2024/2025. Persebaya masih memiliki 7 laga yakni melawan Persija, Madura United, Arema FC, Persik Kediri, Semen Padang, Borneo FC, dan Bali United. Ini jadi kesempatan terakhir bagi mereka untuk bersaing ketat di papan atas klasemen. Bajul Ijo saat ini berada di posisi ketiga di bawah Dewa United. Selain itu, peluang untuk menjadi juara musim ini juga masuk terbuka. Paul Munster menjelaskan Persebaya sudah melakukan persiapan untuk laga melawan Persija. Pertandingan tersebut akan digelar pada 12 April mendatang. Saat ini porsi latihan sudah semakin banyak setelah mereka libur lebaran. Ini bagus untuk otot-otot mereka, tubuh mereka untuk kembali ke kecepatan yang kami butuhkan karena sekarang. Seperti yang saya katakan, maraton sudah selesai. Sekarang ini adalah sprint. Kami memiliki 7 pertandingan lagi, kata Paul Munster. Munster menambahkan saat ini semua pemain sudah kembali ke tim, termasuk Hernando Ari dan Mohamed Rashid yang sempat bertugas di tim nasional. Tentunya mereka harus kembali berjuang untuk mendapatkan tempat di tim. Semua orang sudah kembali. Semua orang sedikit lebih segar secara fisik dan mental. Jelang Persija versus Persebaya, Paul Munster ungkap fokus utama untuk hancurkan lawan. Paul Munster menekankan bahwa fokus utama tim adalah mematangkan taktik untuk menghadapi Persija. Dengan persiapan yang maksimal, simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menyebut fisik pemainnya tidak ada kendala pasca libur lebaran.
Itu terlihat saat menggelar uji coba internal pertama pasca libur Lebaran pada Sabtu dalam kurung 5 April 2025 lalu setelah 2 hari menggelar latihan fokus pada fisik. Kondisi mereka sangat baik. Seperti yang saya bilang, setelah latihan mereka memang merasa lelah, tapi itu hal yang baik, kata Paul Munster, Senin dalam kurung 7 April 2025. Itu bagus untuk otot dan tubuh mereka agar bisa kembali ke kondisi optimal yang kami butuhkan. Karena sekarang, seperti saya bilang, fase maraton sudah selesai. Sekarang saatnya sprint, tambahnya. Dikatakan Paul Munster, tim sudah komplit. 2 pemainnya yang sempat membela timnas, Hernando Ari dan M. Rashid, sudah bergabung. Semua pemain sudah kembali sedikit lebih segar secara fisik dan mental, tutur pelatih 43 tahun itu. Tapi sekarang mereka langsung kembali bekerja keras untuk kembali masuk ke dalam grup. Jadi ini situasi yang bagus, karena semua pemain sekarang berjuang untuk mendapatkan posisi di tim, tambahnya. Dikatakan Paul Munster, tim sudah komplit. 2 pemainnya yang sempat membela timnas, Hernando Ari dan M. Rashid, sudah bergabung. Semua pemain sudah kembali sedikit lebih segar secara fisik dan mental, tutur pelatih 43 tahun itu. Tapi sekarang mereka langsung kembali bekerja keras untuk kembali masuk ke dalam grup. Jadi ini situasi yang bagus, karena semua pemain sekarang berjuang untuk mendapatkan posisi di tim, tambahnya. Breaking news, kabar gembira hari ini. Persebaya siap bangkit. Manajemen fokus perbaiki lini serang untuk musim depan. Setelah lini serang yang kurang maksimal, manajemen Persebaya bertekad menyusun kekuatan baru untuk musim depan. Perubahan besar akan segera datang untuk mengembalikan kejayaan tim. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Manajemen Persebaya Surabaya telah memulai menyusun kekuatan tim untuk musim depan, meski Liga 1 musim ini masih menyisakan 7 laga. Pelatih dan pemain di semua lini, terutama lini depan, akan dievaluasi di akhir musim. Meski Liga 1 musim ini masih menyisakan 7 laga, persiapan dini dilakukan manajemen Persebaya Surabaya untuk menyusun kekuatan menghadapi Liga 1 musim depan. Negosiasi dengan pemain yang akan dipertahankan juga sudah mulai berjalan seiring jelang berakhirnya kompetisi. Manajemen tim Bajul Ijo akan menentukan nasib pelatih dan pemain berdasarkan hasil akhir di Liga 1 musim ini. Jika hasil akhir posisi Bruno Moreira dan kolega turun dari 3 besar, evaluasi akan dilakukan oleh manajemen. Menurut Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, hasil pencapaian di akhir musim menjadi penentu nasib pelatih dan pemain. Salah satu evaluasi yang dilakukan untuk diperbaiki di musim depan adalah lini serang yang tampil tidak maksimal musim ini. Striker Flavio Silva yang didatangkan dari Persik Kediri musim ini tidak mampu tampil maksimal. Hingga pekan ke-27, Persebaya Surabaya hanya mampu mencetak 32 gol dan menjadi tim di 10 besar yang paling sedikit mencetak gol. Gilson Costa terancam didepak. Ini 2 bintang yang siap gantikan posisi gelandang asing Persebaya musim depan. Kursi Gilson Costa terancam panas musim depan. Manajemen Persebaya sudah melirik 2 pemain bintang yang siap mengisi jatah gelandang asing dan mengubah kekuatan tim. Simak fakta lengkapnya di sini.
Persebaya Surabaya tampaknya bersiap melakukan penyegaran besar di sektor gelandang bertahan untuk menyambut Liga 1 Indonesia 2025/2026. Nama Gilson Costa yang sempat digadang-gadang jadi pengatur ritme permainan, kini justru berada di ujung tanduk. Pemain asal Portugal itu digaet pada awal musim Liga 1 Indonesia 2024/2025 dengan harapan bisa menjadi sosok dominan di lini tengah. Namun sayangnya performa Gilson Costa dinilai belum memenuhi ekspektasi bonek maupun tim pelatih Persebaya Surabaya. Selama membela Green Force, Gilson Costa telah mencatatkan 21 penampilan dan mengoleksi 1 kartu merah akibat 2 kartu kuning. Namun kontribusinya secara permainan dianggap minim dan tidak memberikan efek signifikan pada alur permainan Persebaya Surabaya. Tekanan demi tekanan terus diarahkan kepadanya, terutama dari kalangan bonek yang mulai mempertanyakan kehadiran ex-Benfica tersebut. Kritik terhadap Gilson bukan hanya soal kualitas teknis, tapi juga ketidakmampuannya membawa Persebaya Surabaya tampil lebih dominan di lini tengah. Kedua pemain yang dimaksud memiliki posisi dan karakteristik yang mirip dengan Gilson Costa, bahkan bisa dikatakan punya performa yang lebih konsisten. Dua nama itu adalah Jordi Wehrman dari Madura United dan Boubakary Diarra dari PSIS Semarang. Keduanya saat ini masih aktif memperkuat klub Liga 1 dan tampil reguler sepanjang musim 2024. Bonek mania cemas, nasib sosok penting Persebaya masih abu-abu, ini yang perlu Anda tahu. Persebaya berada di tengah dilema transfer besar dengan satu sosok penting yang masa depannya masih belum pasti. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Persebaya Surabaya bak mengalami dilema jelang dibukanya bursa transfer awal musim 2025/2026. Dilansir tribunwow.com, sosok penting di kubu Persebaya Surabaya nasibnya masih abu-abu. Siapakah dia? Sosok yang dimaksud adalah pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster. Ya, nasib Paul Munster di Persebaya Surabaya untuk musim 2025/2026 masih belum jelas. Meski berhasil membawa Persebaya Surabaya keluar dari situasi sulit di putaran kedua Liga 1 2024/2025, nasib Paul Munster tampaknya belum aman. Sebab beredar kabar bahwa Persebaya Surabaya bimbang apakah mempertahankan Paul Munster atau tidak untuk musim 2025/2026. Di lain sisi, Bajul Ijo tengah bingung apakah akan menambah asisten pelatih untuk Paul Munster atau tidak. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya berencana mendatangkan pelatih yang memiliki kualitas bagus pada musim depan. Tentu pelatih yang bisa memberikan prestasi lebih baik untuk Persebaya, karena tahun lalu Persebaya berada di peringkat 12, tentu tahun ini ingin peringkat itu jauh lebih baik, kata Chandra Wahyudi.